Baik, kita akan coba menggunakan GNS3 yang sederhana. GNS3 adalah simulator untuk jaringan. Jadi kita bisa nyambungkan router, switch, PC, server dan sebagainya menggunakan GNS3 ini. Sebagian besar dari switchnya mungkin akan dijalankannya di VirtualBox. Ini VirtualBoxnya kita jalankan di VirtualBox. Jadi kita bisa lihat endpoint, end device apa aja yang ada di sini. Di sini ada cloud, di sini ada NAT, di sini ada PCS. Ini PC-nya punya GNS3. Dia sederhana aja sih, PC-nya cuma bisa set IP address, ping, udah. Ini PC blow on banget. Kalau mau serius saya pasang di sini ada Kali Linux. Kalau mau belajar server di sini ada servernya, udah saya siapkan. Kali Linux dan servernya ada dia di VirtualBox. Harus di on kan nanti di VirtualBox-nya. Di on kan-nya dari Kali Linux, dari GNS3 semua. Jadi kontrol semua dari GNS3. Makhluknya sih ada di VirtualBox tapi kontrolnya dari GNS3 nanti. Oke. Itu endpoint-nya. Switch-nya kita punya Ethernet hub, ada Ethernet switch, ada frame relay switch, ada ATM switch. Jadi kita bikin jaringan yang gede di operator segala macam, kita punya ATM, ada frame relay. Jadi udah gede banget nih. Cuman di LAN kita pakai Ethernet switch atau Ethernet hub, LAN yang kecil sederhana. Kita akan pakai LAN kecil sederhana sekarang. Nah, routernya kebetulan saya sudah ada MikroTik, ada Cisco 7200. Saya bisa tambah lagi nih Cisco-nya. Cuma masuk kayak gini aja. MikroTik juga bisa kita tambah, segala macam bisa kita tambah. Jadi ini cuman gini aja, terus masukin ke Cisco. Nah ini ada Cisco 1700. Saya ambil, next. Dia kasih tahu 1700 sama 2600 gak bagus sih sebenarnya, not recommended. Oke, cuma buat belajar aja mah nggak apa-apa. Ini oke, next. Kita harus cek dulu idle PC numbernya dia supaya tidak megang si core ini terus-terusan nih si Cisco-nya. Kalau ini nggak di set, kalau kita jalanin ini satu core akan diambil sama si Cisco ini. Kalau walaupun dia idle, dia ngambil satu core, jadi masalah. Jadi kita set supaya kalau ada lagi dia bengong, jangan dipegang core-nya, biar buat device yang lain aja yang megang gitu. Wah ini lagi ngecek banget. Coba jadi semua image ini ada di sini sih sebenarnya. Wait, salah. GNS3 CD image. Nah ini adanya di sini. Ups, sudah ada. Oke. Ini finish. Nah dapat 1700 satu biji. Oke. Ini image-nya ada di sini. Ini Cisco semua nih. Ini Cisco semua. Saya coba lihat OpenBRT ada di sini nggak, saya masukin nggak? Oke. 18.06. Atau saya ada di download ya? Kemarin saya lupa. Ya, udah nggak ada. GNS3. Ya udah, ntar aja dah. Yang saya lagi pengen OpenWRT, soalnya OpenWRT enak juga buat disimulasikan. Tapi Anda bisa lihat di wiki saya lah, ntar cara bikin OpenWRT-nya seperti apa. Jadi ini udah apply dulu, oke. Jadi saya punya 2 Cisco, ada 2 MikroTik. Kalau 2 Cisco ini bisa jadi banyak nih. Ambil ini. Ini semuanya nih sampai 3 router Cisco. Tambahin yang ini R4 ini 7200. Jadi router Cisco bisa banyak. Kalau GNS3 ini MikroTik 1 cuma 1. Ini saya buang semua ya. Delete. Yes. Oke. Kalau MikroTik ini cuma 1 sih. Bisa banyak nggak ya? Tuh nggak bisa dia nggak mau. Jadi dia cuma 1 ini nggak bisa. Oh,
link clone setting enable. Oh, bisa gitu, coba lihat. Bisa digituin coba. Configure template. Mana link clone setting? Wah, ini ngeri nih. Eksperimental dia masih. Use as link based VM, eksperimental. Ini bahaya ini. Kacau, jangan dah. Ya udah satu mesin satu aja. Jadi kalau kita pengen banyak di VirtualBox-nya saya harus bikin banyak juga. Cuman gini doang sih ntar. Cuman gini doang nih. Di clone. Nih MikroTik 3. Full clone. Jadi kita punya MikroTik 3 di sini. Nah, di sini kita tambahin. Jadi taktiknya gitu doang sih. Edit preference. MikroTik adanya di VirtualBox. Ini saya new, tambahkan new. Ini kelihatan MikroTik 3. Finish. Ya. Ini MikroTik 3, tinggal kita edit aja. Kategorinya jadi router, console type telnet, apa lagi? Networknya saya bikin 8 port. Allow GNS3 configure. Dah. Jadi saya punya 3 MikroTik di sini. Apply. Oke. Sekarang kita punya 3 MikroTik di sini. Oke, tapi nggak penting ini. Sekarang kita akan coba jaringan yang sederhana banget. Oke. Caranya jadi kita akan mainan cloud ini bridge. Kita akan coba PC ini buat connect ke cloud dan Kali Linux connect ke cloud. Masalahnya cloud cuma punya satu colokan LAN. Jadi ada ENP3S0 LAN satu biji aja. Saya pengen nyambungin 2, berarti saya butuh switch di sini atau hub aja yang sederhana. Oke. Ini namanya saya ganti dulu supaya enak. Kali 1 apply. Oke. Nah, ini saya sambungin. Ini yang kosong, Ethernet 1 saya sambungin ke sini. Saya ambil yang kosong lagi, saya sambungin ke sini. Oke. Nah, cloud ini hubungannya gimana sama PC sama jaringan yang ada di internet? Jadi nih saya bikin cloud dulu ya. Ini LAN di rumah saya. Oke. Dan ini PC tempat simulasi saya lakukan. Dalam PC ini ada 2 PC tambahan, ada Kali Linux, ada VPCS. Saya tulis dulu. Ini PC saya. Di sini ada VPCS. Di sini ada Kali 1. Jadi ada 3 makhluk sih sebenarnya. Nah, tadi cloud ini nyambunginnya ke cloud ini di sini nih sebenarnya. Oke. Nah, secara fisik PC saya sambungin ke router. Nih di atas PC saya pasangin router kecil punya Buffalo. Saya kasih gambar gini aja ya. Salah. Ini dia. Ini router. Oke. Jadi sambungannya ini ada cloud di PC saya. Cloud ini langsung nyambung ke router ini. Saya kasih gambar aja sekarang. Jadi nyambungnya gini langsung jebret. Karena ini 2 ini virtual, secara virtual pakai VirtualBox ada dalam PC saya, ini ikut nyambung semua nih. Kebetulan secara pakai GNS3 sambungannya lewat switch. Kemudian baru nyambung keluar lewat kabel ini. Jadi ada switch, nyambung, harusnya kasih gambar switch ya. Nah, dari sini dia punya sambungan ke sini. Di sini ada NAT-nya. Di sini ada NAT, di router ini ada NAT. Konsekuensi ada NAT, dia nggak bisa lihat traffic yang ada di sini. Sementara cloud yang di sini, ini bentuknya cloud, jadi kayaknya kayak kebuka semuanya. Jadi masing-masing ini bisa lihat satu sama lain. Oke. Sekarang yang pengen saya kasih lihat di sini adalah kita akan coba sadap komunikasi di sini. Ini saya akan coba start capture.
Ini sorry, startnya bisa di sini, capture-nya bisa di sini, bisa di kabel ini, bisa di kabel ini. Saya akan capture di kabel ini, jadi kita lihat komunikasi yang di sini. Cuman konsepnya karena ini cloud, dia bisa ngeliat ke sebelah sana juga. Jadi semua traffic yang dari sini kelihatan juga. Oke. Ini saya start capture. Oke, kosong, gak ada traffic. Kelihatannya. Ada sih. Dah. Waduh. Oke. Setelah ini saya onin. Ini biarin kita lihat. Kali Linux minta IP biasanya. Belum ada komunikasi. Oh, belum. Lagi booting Kali Linux ya. Jadi nanti kita bisa lihat. Si VPCS ini udah on, tapi dia belum dapat IP. Masih kosong. Karena dia bego dia. Jadi PC yang bawaannya ini belum on. Nah, ini. Oh, sorry. Oh. Nah, ini. Oops. Capture stop dulu. Oke. Ini dia di atas. Nih. Ada DHCP request 158. Punya siapakah itu? Coba kita lihat di PC saya. PC saya bukan 158. If config more, dia 196. Oke. Kita lihat di Kali Linux. Kita login. Lama banget ya loadingnya. Oke. Mulai masuk. Oke. If config more, kita lihat punya 158 punya Kali Linux. Oke. Dan kelihatan di sini di sadapan ini kelihatan mana tadi 158 ini dia. Waktu Kali Linuxnya nyala, dia minta IP 158. Oke. Cuman si PC yang punyanya Buffalo dia nggak minta IP, dia blow on. Itu PC satu itu blow on gitu. Coba kita lihat. Oke. Kita akan masuk konsol. Saya masuk konsol. Kalau ada apa-apa help. Ini kelihatan perintah-perintahnya. Bisa clear ini nggak? Oh, nggak bisa clear layar, nggak bisa di clear. Jadi show IP. IP-nya kosong, masih nggak ada IP address. Oke. Saya bisa clear IP buat mastiin IP-nya kosong. Saya IP DHCP buat minta IP, tapi dia ini kita akan coba enter dan kita lihat reaksinya di sini ya. Kalau tadi kan sorry, ini harus di capture-nya start lagi. Continue without saving. Ya. Bego, nggak bisa start dia. Oke. So, saya tutup dulu. Saya ulang lagi nih GNS3-nya, ininya. Delete. Oke. Sekarang saya start capture lagi. Oke. Ini 196 ini ribut banget, ini banyak macam-macamnya soalnya. Oke, sekarang kita akan lihat PC ininya. Saya nggak butuh banyak, sih kecil aja dah. Biar kita bisa lihat traffic yang ada di sini, apa yang terjadi. Terutama yang di sini ngelihatnya ya. IP-nya mana. Oke, sekarang saya akan enter DHCP. Dia akan harusnya minta IP, tapi ini blow on cara minta IP-nya. Enter. Nih langsung discover offer, tapi nggak di request, nggak keluar. DHCP request nggak keluar, jadi gagal dia. Coba kita ulang. Dia cuma sampai discover aja. Jadi discover offer. Dia sebenarnya offer 1227, tapi nggak ada request dari sini, nggak keluar request. Dari PC ini nggak keluar request. Coba kita lihat yang Kali Linux. Oke, ini saya kecilin. Iya, agak bisa.
Bisa dikecilin nggak ya? Susah lah, pusing. Oke. Ya udah, pause segini. Nah, gini aja dah, lebih gampang lihatnya. Coba lihat, perhatikan yang di sini. Sekarang kali sudo dulu. Oke, kali Linux ini IP-nya 158 ya. Oke. Oh, dia lagi. Wah, ini yang ribut banget nih, PC saya ini ribut. Oke, dia klien ETH0. Dia akan minta IP, tolong perhatikan yang ininya ya, yang bawah-bawah sini ya, terutama bagian sini. Jadi urutannya harus ada discover, terus offer, request, acknowledge, kira-kira gitu. Enter. Nah, mana tadi, cepet banget. DHCP request, oh langsung request dia. Karena dia sudah punya IP, dia request langsung. Dia udah tahu DHCP-nya yang mana, dia langsung request aja, acknowledge. Ini dia, buat minta IP-nya. Udah gitu, setelah dapat acknowledge, dia langsung, si Buffalo akan ngecek. Nih 158, tolong kasih tahu MAC address-nya ke saya. Terus 158 ngasih tahu saya MAC address-nya sekian. Jadi si Buffalo tahu MAC address-nya berapa, dan dia juga tahu bahwa PC itu masih hidup. Ini caranya buat dapetin MAC address dan tahu PC-nya hidup. Oke, beda sama si OON 1 ini. Oke, kita kepaksa pakai IP static 192.168.1.227/24 sesuai yang diminta. 192.168.1.1. Ini dia minta 227 diambil. Oke, sekarang coba dari sini ping dulu ke 158. Hidup dia. Coba 158 ping ke 1227. Hidup juga. Ke 1227 hidup. Oke. Nah, dari sini kita bisa kemana-mana sih sebenarnya. Coba ping ke router saya di 0222. Ini router ke internet saya. Lihat layar. Ping 192, ini server yang ada di rumah saya. Ada 7 hidup, 9 hidup. Oke, ping 192.8.07.09 hidup, 222 hidup. Oke, cuman ini DNS belum di set nih. Nggak ada, dia nggak bisa nge-set DNS di blow on, dia nggak bisa, dia cuman IP doang. Jadi ini PC blow on banget kalau udah main DNS di sini nih. Coba ping ke www.google.com, hidup dia ke Google, misalnya www.lms.ono.center.org, hidup juga. Oke, jadi dengan demikian komputer, walaupun ini adanya di mesin virtual, kita ada di virtualisasi jaringan seperti ini yang sederhana aja. Saya pasang switch, saya pasangin PC di sini, dan ini sambungan ke internet. Nggak tahu apa yang terjadi di internet, kita tetap bisa punya sambungan ke internet dari sini. Bisa ping, bisa coba, kalau saya coba cek nekat ya. Saya nge-browse ini browser. Kita nge-browse ke internet langsung, harusnya jalan juga sih, nggak ada masalah. Ini saya gedein aja lah biar gampang, biar enak hidupnya. Masukin ke Google, dia masuk ke Google, nggak ada masalah. Jadi kelihatannya kita kayak seperti ada di jaringan beneran, dan kita punya akses ke internet. Yang jadi masalah, bukan masalah kali, karena ini cloud, dari luar bisa masuk ke dalam sini juga. Cuman ini luarnya saya pasangin router di sebelah sini, jadi nggak efek juga sih. Luar tetap
keblokir sama router. Kalau ingat di sini ini ada router, ini ada NAT-nya, jadi luar keblokir di sini. Kita bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk karena ada router NAT ini. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik simulasi sederhana menggunakan GNS3 yang seperti ini.